Kalau saya tuh tipe apa ya, perempuan yang setia begitu. Iya. Tapi kenapa bisa jadi kepala desa, Bu? Keterpaksaan aja sih. Waktu SMA beda, waktu kuliah juga beda gitu. Biasalah kan kita tuh kalau hidup harus punya cadangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Non Cenai. Ini episode kedua, yaitu mencari jawaban menambah pengetahuan. Nah, karena ini episode kedua, tentunya kita punya sumber baru setelah yang sebelumnya itu. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan satu narasumber kita dari Kubu Majalengka atau biasa disebut kepala desa. Kalau di Sunda itu biasanya Kubu ya, Bu ya? Iya, Nah, boleh kita langsung perkenalkan diri aja nih, Ibu. Oke, nama saya Wiwi Widiawati. Saya sebagai Kepala Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Oke, jadi Ibu ini udah menjabat di Desa Teja ini selama kurang lebih 3 periode ya, Bu ya? Ya, 3 periode. Oh my God! Wow! 3 periode itu 14 tahun ya, Bu? Iya. Udah lama banget berarti ya, Bu ya? Alhamdulillah. Nah, tapi kita di sini tuh tentu nggak akan nanyain tentang jabatan Ibu nih. Tapi kita akan fokus ke masa lalu Ibu nih. Oh iya, iya. Tentang pengalaman Ibu selama dari sekolah sampai sekarang bisa menjabat itu seperti apa? Oke. Iya, iya. Ibu udah Masa siap, muda Bu? gitu ya. Iya. Udah siap, Bu? Insya Allah siap. Iya, tenang, kita nggak bakalan banyak pertanyaan, kalau kurang lebih 100 aja. Siap. 100 pertanyaan ya, Bu. Boleh gratis. Iya. Nah, Ibu, kan Ibu sekarang jadi kepala desa nih Ya. di Teja ya, di Majalengka. Nah, sebelum jadi kepala desa pernah nggak, Bu, kepikiran untuk jadi kepala desa? Nggak pernah, bahkan mimpi pun nggak pernah, cita-cita juga nggak pernah ada. Tapi kenapa bisa jadi kepala desa, Bu? Keterpaksaan aja sih. Keterpaksaan. Iya. Boleh diceritain, Bu, dari awalnya bisa jadi kepala desa itu gimana? Ya, jadi dulu kan saya baru nikah nih sama suami ya, waktu itu kurang lebih beberapa minggu lah. Kebetulan di sini ada pemilihan kepala desa nih, gitu kan. Terus yang didukung oleh sebagian masyarakat adalah orang tua, yaitu si bapak ya waktu dulu gitu. Karena beliau sekarang udah almarhum. Kebetulan orang tua itu kan persyaratannya tidak lengkap untuk maju menjadi calon kepala desa. Jadi akhirnya kata masyarakat, ya udahlah, nggak bapaknya kita dukung nih, anaknya saja gitu kan. Saya nggak mau karena aduh gimana ya masuk desa, gimana saya berpidato, gimana saya bikin kebijakan gitu kan. Namanya juga saya nggak ada pengalaman gitu. Apalagi waktu itu kan saya memang pulang dari seorang mantan TKI ya, mantan TKW gitu. Terus langsung menikah waktu itu. Ya baru beberapa minggu ketika kita masih asik-asiknya pengantin baru sama suami gitu kan. Ya dari keterpaksaan itulah sekarang menjadi mungkin sebuah pengabdian yang alhamdulillah amanah ini diberikan oleh masyarakat Desa Teja selama 3 periode. Iya, lama ya, Bu, soalnya menjabatnya ya. Jadi Lama. dari yang keterpaksaan jadi betah, jadi kewajiban ya, Bu ya. Iya. Kepada desa gitu. Padahal Ibu dulu nggak ada sama sekali gitu kepikiran dari jadi kepala desa. Nggak ada, apalagi saat itu kan pro kontra ya, karena saya terlalu muda waktu itu, kurang lebih 26 tahun. Jadi saya belum paham dan tidak mau berpolitik lah di birokrasi. Berarti pas Ibu SMA nih, pengen cita-citanya tuh jadi apa, Bu? Cita-citanya banyak, kadang jadi dokter, kadang jadi TNI gitu kan. Ya namanya juga cita-cita ya Bener. gitu. Namanya anak sekolah ya, Bu ya. Ya. Kalau masa-masa SMA dulu kan pengennya jadi ini, pengennya jadi itu Betul, ya. betul. Namanya tapi jalur hidup nggak ada yang tahu ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau misalkan ngomongin SMA nih, Bu, Ibu gimana sih masa-masa SMA sama masa-masa kuliah itu menurut Ibu di zaman Ibu waktu itu tuh? Paling indah ya kayaknya, Paling ya paling asik gitu kan dibanding sekarang yang wah pikiran kita sudah kemana. Kalau waktu masa-masa kita sekolah SMA kan ya disitulah masa remaja kita ekspresikan gitu kan. Asik sih. Karena kan mungkin pas waktu zamannya Ibu sama zaman sekarang kan beda ya, Bu ya. Beda banget. Kalau zaman Ibu mungkin lebih sosialisasinya Betul. terjalin banget ya, karena belum ada sosial media, Betul. mainnya masih bareng, ya kan. Nah, Ibu pernah nggak nakal di SMA? Ya namanya juga anak muda ya pernah sih gitu. Nakalnya tuh biasanya apa tuh, Bu, yang dilakuin waktu SMA zamannya Ibu itu? Zaman dulu sih paling ya sering bolos gitu. Bolos. Sering nongkrong gitu. Iya, jadi waktunya masuk sekolah malah
ya sebenarnya ikut-ikutan sih sama teman-teman gitu. Jadi ya itu paling nongkrong-nongkrong aja sih kayak Jadi bolos Bu. udah biasanya emang kalau anak sekolah lebih pengennya di luar gitu ya, Betul. bosen di kelas gitu ya Bu, Iya belajar, betul. belajar. Iya. Tapi kalau sekarang inget-inget pasti kangen ya Bu, masa-masa SMA. Kangen, malah kita pengen balik lagi ke Iya. masa-masa SMA. Nggak ada beban ya. Iya nggak ada beban, nggak ada beban hidup. Kan masih zaman-zaman cuma mikirin tugas doang ya Bu ya. Oke. Di sini mah udah mikirin hidup Betul, dan betul. lain-lain gitu. Kalau boleh di rating nih Bu, waktu SMA itu dari 1 sampai 100, yang menurut Ibu masa indahnya itu berapa? Masa indahnya berapa ya? Mungkin 900 kali ya. Berarti lebih indah banget ya Bu Indah dibanding banget, iya indah banget. Nah, kalau SMA tuh kan kalau zaman sekarang ya Bu, banyak nih kita ngeliat orang-orang pacaran. Nah, Ibu waktu SMA tuh punya pacar nggak Bu? Punya dong, Punya. Pasti lebih dari satu ya. satu aja, Satu. satu aja. Kalau saya tuh tipe apa ya? Perempuan yang setia begitu. Iya. Ketika memang saya sudah apa ya? Sudah sama satu orang ya udah gitu. Berarti lama tuh Bu dari SMA sampai kuliah atau sampai sekarang atau beda gitu? Lama, enggak udah beda lagi. Oh, beda. Waktu SMA beda, waktu kuliah juga beda gitu. Biasalah kan kita tuh kalau hidup harus punya cadangan. Bener. Karena nggak bisa tetap sama satu orang gitu. Iya. Bu, ya. Nah, kalau masa-masa SMA dulu, biasanya kalau pacaran itu di mana Bu? Diajak apel gitu? Apa datang ke rumah? Datang ke rumah dijemput, ya nanti keluar sih cari udara segar gitu kayak nongkrong lah di tempat wisata. Gitu. Biasanya di mana Bu kalau pacaran gitu? Pacaran biasanya paling kalau zaman dulu ya itu di Talaga apa ya Talaga Remis gitu ya. Habis. Pas zamannya Ibu tuh ya. Talaga Herang. Talaga Herang tuh. Kayak jalan-jalan gitu. Kayak jalan-jalan. Tiap hari Bu pacarannya? Enggak sih, kita ada aturannya waktu saya muda nih ya, kalau pacaran itu cukup di hari libur saja, Sabtu Minggu gitu, atau hari Minggunya saja. Enggak tiap hari, dibatasin sih waktu muda. Tapi pacaran itu Ibu satu sekolah sama pacarnya atau beda sekolah nih? Enggak, beda sekolah. Oh, yes. Ketika beda sekolah Bu? Iya, karena emang kan waktu itu saya di Cirebon ya sekolahnya. Oh, Ibu SMA di Cirebon. Kalau waktu itu di Tasik pacar aku sih jam. Oh, berarti LDR gitu Bu? LDR. Tapi tetap disamperin ya walaupun. Iya dong, nanti sekolah kan dijemput juga gitu. Ya ampun, effort banget berarti kalau Iya, zaman sekarang dari effort sini ke banget. Cirebon kan waktu zaman dulu ya, dijemput pakai motor gitu. Berarti kalau zaman SMA itu pacarnya sama yang sekarang jadi suami itu beda Bu? Iya beda. Jangan jelas itu. Oh iya, tenang ya Pak, tenang. Ini cerita aja gitu. Cerita ya, masa lalu. Nggak apa-apa. Nah berarti kalau ketemu suami itu gimana Bu tuh ceritanya? Dari kan berarti beda sekolah, beda ini ya Bu, tiba-tiba bisa menikah tuh. Ceritanya sih ketemu sama suami ketika KKN ya di Desa Teja waktu itu 2009. Ada anak KKN dari Unma. Kebetulan poskonya itu atau kos-kosannya di depan rumah. Kebetulan waktu itu pas jomblo juga sih, gitu, baru putus gitu sama cowok yang sebelumnya. Nah kebetulan kenalan, ya udah selesai gitu. Saya kira kan setelah kita ketemu selesai KKN hanya 30 hari kan, ya udah pulang aja. Tiba-tiba setelah kita selesai KKN, dia balik lagi sama orang tuanya ya ngelamar gitu. Oh, berarti langsung ngelamar ya Bu? Ada pacaran dulu? Iya pacaran dulu lah. Pacaran dulu. Kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun. Tapi romantis Bu waktu ngelamar sama Ibu gitu? Apa waktu ketemu orang tua apa pernah ada rasa romantis gitu? Kalau waktu itu sih kita ketemu aja sih, ketemu aja di rumah. Gitu. Oh, berarti langsung ketemu orang tua ya, gitu? Ya tapi kan diobrolkan dulu ya, gitu. Ketika kita di luar main. Berarti tapi ada keromantisan gitu nggak pas ngelamar Ibu berdua? Kalau keromantisan sih zaman dulu ya biasa aja sih kayaknya. Ini nggak kayak zaman sekarang yang diajak makan dinner dulu terus pakai cincin. Enggak sih, enggak. Paling kita lagi makan sambil ngobrol, sambil nongkrong aja kayak gitu di tempat wisata. Gitu. Tiba-tiba dilamar itu gimana Bu perasaannya tiba-tiba dilamar gitu? Bu? Bahagia ya, seneng gitu kan. Ya pastilah ngerasain gimana sih senengnya. Walaupun terus diseriusin ya Bu. Iya betul, dihalalin lah kan gak nyangka ya Bu ya, kita kan jodoh kan gak ada yang tahu ya, pasti rasanya
Udah nggak bingung ya Bu, kayak gimana Betul, jelasinnya betul. namanya tiba-tiba dilamar gitu. Iya, Tapi ngomong-ngomong nih Ibu asli dari desa sini berarti. ya asli dari desa Teja. Kalau dari SD, SMA sampai SMP kuliah Apanya? sekolahnya di sini juga. Oh iya, kalau SD-nya di sini, kalau SD-nya SMP-nya di Raja Galuh, kalau SMK-nya di Cirebon. Kok bisa sampai ke Cirebon itu gimana Bu ceritanya? Melebarkan saya, cari Berkelana pengalaman, gitu ya. berkelana. Pengen namanya masih muda pengen bebas gitu ya Bu. Ya, pengen bebas, pengen cari pengalaman juga. Kan bosen ya harus di wilayah Raja Galuh aja sih. Kenapa pilih Cirebon Bu? Cirebon asik sih, banyak tempat nongkrongnya waktu itu kan. Oh, Beda dengan zaman dulu Majalengka. berarti Ibu tipe-tipe yang suka nongkrong gitu ya Bu ya? Iya, hobi banget waktu dulu. Berarti waktu muda lebih sering nongkrong dong? Ya, seimbang lah. Berarti udah habis masa-masa muda nongkrong-nongkrongnya udah dihabisin waktu muda ya Bu ya? Betul, betul. Jadi ya udah pas muda emang harus nakal-nakalnya ya Bu Iya, ya? betul. Nah, kalau ngomong-ngomong nih dari zaman SD sampai sekarang nih, menurut Ibu gimana nih pengalaman yang paling seru tuh kayak gimana? Yang paling nakal tuh gimana, menurut Ibu? Yang paling Dari seru, SD sampai sekarang Ibu menjabat sebagai kepala desa. yang paling seru sih ya intinya pada saat muda kayak gitu kan, kita punya geng gitu kan di sekolah gitu kan, diekspresikannya ya dengan kenakalan gitu kan. Jadi itu terasa banget anak sekolahnya gitu ketika itu kan. Jadi kita kalau terlalu baik aja kan jadi nggak terasa masa mudanya. Iya benar. Jadi kan harus ada nakal-nakalnya ya Bu Iya, ya? sering juga dipanggil kan ke guru BP waktu itu. Gitu. Oh, berarti Ibu langganan BP ya? Langganan sampai mau dikeluarin karena ampun. 1 bulan kadang saya ada alfa tuh 20 gitu. Itu SMA? SMA. Ya, Kalau SMP masih bageri. lugu, ya, masih lugu, masih baik-baik Iya. gitu. Kalau SMA kan namanya kita udah mulai beranjak dewasa ya Bu ya, dari Betul. yang dibilang anak-anak udah mulai punya KTP, udah Iya, bisa bebas kan, betul. kesana sini. Berarti nakal-nakalnya di SMA ya Ibu. Di SMA, di SMA. Tapi berarti udah puas Bu masa nakalnya? Puas banget. Tinggal baiknya aja. Iya. Udah tinggal sekarang pengabdian ke desanya aja ya Bu ya. Pengabdian ke desa dan ke masyarakat sih. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, dari zaman SD sampai SMA kan kita selalu ngobrolin, Ibu ada perbedaan uang saku nggak nih? Biasanya kan anak-anak ngalamin itu yang dirasain perbedaan makin dewasa pengennya ditambahin uang sakunya Iya. gitu Bu. Ada dong. Dari SD Iya. sampai kuliah tuh berapa Bu? Ya kalau SD kan masih zamannya kita 150 perak. Oh iya, zaman itu masih. Berarti Ibu SD tahun berapa Bu? SD tahun berapa ya? berapa ya? Lupa lagi. 90-an ya Bu? Iya, berarti? iyalah 90-an gitu. 150 perak gitu ya Bu? 150 perak gitu. Terus kalau SMP itu karena jauh 1.500 gitu. 1.500 Itu berarti udah termasuk gede ya? makan, termasuk ongkos gede sih waktu itu Oh. mah. Iya kan 1.500 waktu itu gede-gede ya. Soalnya oh berarti udah ongkos makan segala macam gitu. Ya. Itu sehari Bu 1.500. Sehari, Sehari. sehari dari pagi itu pun dengan ongkos untuk makan juga. Tapi cukup sih dulu mah. Iya kan gede ya segitu dulu mah mau beli apa juga ya Iya. makan-makan doang. Kalau SMA Bu Kalau SMA itu 15.000. 15.000 itu makin gede karena Gede. ngekos juga kali. Ngekos tapi nggak betah. Oh, Jadi pulang pergi aja sih selama 3 tahun. pulang pergi. Oh, lumayan ya Bu ya. Maya, Jauh. Berarti Jauh. bawa kendaraan sendiri. nggak naik angkot aja waktu itu. Oh. Kan masih 500 ya kalau nggak salah. Ongkosnya juga. Berarti Satu kali naik angkot 500. 500 perak berarti. Berarti berapa menit Bu biasa dari rumah ke sekolah? Iya kurang lebih 1 jam. Berarti pagi-pagi banget tuh, Pagi, Bu. pagi. Pagi-pagi udah harus siap-siap Jam udah 6 harus sekolah gitu ya. kita udah berangkat. Berarti menurut Ibu nih dari zaman Ibu SD dari kecil sampai sekarang itu momen yang paling nggak pernah terlupakan dalam hidup Ibu tuh waktu kapan Bu? Waktu jadi TKI aja sih. Kenapa itu? Kita bisa mengekspresikan kesenangan, kesedihan, kan jauh dari keluarga ya. Terus di sana juga kenapa senang ya karena kita punya penghasilan sendiri gitu kan, bisa berbelanja, bisa mengikuti mungkin tempat nongkrongnya artis-artis Korea juga kita bisa di sana gitu karena penghasilan kita sih gitu yang tiap bulannya lumayan. Oh, karena kan mungkin Ibu dari SMA langsung ke sana ya Bu ya. Jadi Iya. ngerasain pertama kali dapat uang sendiri gitu Iya, ya. betul. Ngerasain apalagi di luar bukan di kota orang lagi bahkan ini di negara orang, Iya. di negara asing yang culture-nya juga beda ya Bu ya. Betul. Berarti itu yang paling
menurut Ibu momen yang tidak terlupakan ya, Bu? Iya, Karena Korea itu gimana sih, Bu, di Korea? di Korea ya asik sih, orang-orangnya ramah, baik gitu kan. Kita kerja juga nyaman, nggak terasa lah 3 tahun di sana gitu, dan kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas dan berkuliner lah khususnya di Korea Selatan itu. Berarti lebih enak di Korea apa di Indonesia, Bu? Enak di Korea lah. Saya kalau harus memilih sekarang mending Korea, mending jadi kepala desa gitu kan. Kan kalau di Korea dari segi apa cuaca juga udah enak ya, Bu, ya, nggak kayak Enak, di Indonesia panas tuh. Iya betul betul betul. Oke, udah selesai, Bu, nanti kurang lebih itu. Oh iya. 2,000 years later. Saya sih jawab cepat. Naon Cina? Oke, aku punya pilihan sekarang buat Ibu. Setelah Oke. pertanyaan tadi, sekarang aku mau Ibu memilih di antara 2 hal yang paling Ibu pilih. Oke, siap. Ya, ada beberapa hal, tapi harus jawab cepat. Oh cepet ya. Oke. Dan satu aja. Iya, dan satu aja. Harus dipilih gitu. Harus dipilih. Oke. Cewek kan harus memilih. Oh iya, iya bener-bener. Oke, siap, Bu? Siap. Oke. Kopi atau teh? Teh. Pantai atau gunung? Gunung. Siang atau malam? Malam. Film atau buku? Film. Android atau iPhone? Android. Pizza atau burger? Burger. Motor atau mobil? Mobil. Hitam atau putih? Putih. Uang atau waktu? Uang. Instagram atau TikTok? TikTok. Musim hujan atau musim panas? Musim panas. Sneakers atau sendal? Sendal. Sendal aja. Musik klasik atau pop? Pop. Makanan di rumah atau di restoran? Di restoran. Jalan-jalan atau tidur? Jalan-jalan. Makan manis atau asin? Asin. Olahraga atau main game? Olahraga dong. Sehat ya, Bu. Iya. Netflix atau YouTube? YouTube. Hewan peliharaannya kucing atau anjing? Kucing dong. Kerja sendiri atau tim? Tim. Oke, Ibu udah jawab beberapa pertanyaan. Aku sekalian mau nanya, kenapa pertanyaan itu dipilih? Iya karena pilihan ya. Apakah itu yang biasa Ibu lakukan gitu? Betul. Berarti itu kesukaan yang biasa Ibu lakuin. Iya, kebiasaan yang saya lakuin sih gitu. Nah, aku tapi terjerumus satu pertanyaan ya, Bu. Siap. Makan di rumah atau di restoran? Kenapa lebih pilih di restoran, Bu? Pertama nggak harus masak ya. Keduanya lebih efisien aja sih. Meskipun mungkin kita harus mengeluarkan uang, tapi kan tidak harus di restoran. Kita tergantung ininya aja ya. Cocoknya di warteg ya di warteg gitu. Di lesehan ya di lesehan. Intinya suka berkuliner sih. Oh, kan biasanya nih kalau ibu-ibu tuh lebih seneng masak gitu, Bu, Ya. dibanding di restoran. Nah, Ibu tuh beda ya, lebih seringnya di restoran. Beda, dan memang sampai sekarang saya belum bisa untuk masak gitu. Tapi berarti kalau di rumah Ibu jarang masak gitu, lebih Jarang pilih- masak karena ada ibu sih yang masakin Oh. gitu. Itu lebih enak kalau masakan Iya, bener. ibu gitu. Masakan ibu. Salah satu alasannya masakan ibu itu paling enak. Iya benar. Karena kalau masakan Ibu tuh mau sejauh apapun, seenak apapun makanan di restoran, Oke. tetap ya, Bu, balik lagi ke masakan Ibu. Iya gitu ya. betul betul. Bener, Ibu berarti udah bagus, pertanyaannya bisa dijawab dengan cepat karena Oke. sesuai dengan hati nurani ya, Bu, ya. Iya Sesuai betul. dengan keinginan apa yang biasa Ibu lakuin ya, Bu, ya. Terutama, nah Ibu aku mau ini nih, Instagram atau TikTok? Tadi Ibu pilih TikTok. Ya Nah, Ibu berarti sering main TikTok. sering lah. Seneng Karena ibu-ibu zaman sekarang juga mainnya TikTok ya, Bu, ya. TikTok sosial dari medianya. Facebook pindah ke TikTok kan sekarang. Gitu Kenapa, kan. Bu, pilih di TikTok, Bu? Lebih nyaman aja sih gitu kan. Terus yang like dan komennya juga kan lebih banyak. Tapi gitu. Bu pernah bikin video di TikTok? Apa sering? Pernah kalau sering enggak Oh, sih, enggak. tergantung moodnya aja. Berarti cuma scroll aja gitu. Ya daripada kita main game gitu kan, lebih baik TikTok aja deh. Berarti kalau nonton film nih, tadi kan Ibu lebih pilih film nih. Kenapa, Bu? Karena ya sering ke ini ke bioskop terus ngikutin film-film terbaru gitu. Ya kan jenuh kan di rumah gitu. Berarti Ibu up to date banget dong tentang perfilman gitu ya. Alhamdulillah sih. Soalnya jarang Bu ada ibu-ibu pengen nonton ke bioskop gitu kan. Iya. Karena biasanya kalau ibu-ibu di bioskop tidur. Betul, karena kan kejenuhan juga ya. Kita di desa gitu kan, kita melayani masyarakat kan 24 jam Neng gitu kan. Tidak yang jam kerja saja. Kalau kita kan di desa, tutup di desa, tapi di rumah selalu terbuka untuk masyarakat. Nah, jadi kalau hari Minggu ya kita meluangkan waktu untuk keluarga gitu, untuk suami dan anak. Jadi kemana aja lah healing, yang penting kita nggak bosan di rumah. Film yang paling Ibu suka film apa, Bu?
Film yang kemarin sih mungkin dari Marvel ya, Oh. kemarin tuh. Berarti Bu ngikutin Marvel ya? Iya, Apa Bu? Dari Marvel yang paling disuka apa? yang paling disuka Wonder Woman ya. Karena mencirikan ibu nggak sih? Iya betul-betul, ya menggambarkan Iya. sayanya ya gitu. Jadi kadang lagi nonton juga, terkadang kita kan, oh anggap aja kita tuh yang lagi bertarung gitu. Perbedaannya kalau dia mempertaruhkan dengan kejahatan, di sini Ibu dengan masyarakat, dengan pengabdian ya Bu ya? Betul, tapi karena sekarang banyak film-film horor kan, Mm-mm. ya kita lebih tertarik juga sih ke film horor Indo gitu. Berarti kalau series nonton Bu? Nonton juga, Drama Korea nonton? iya. Iya. Kalau Korea mungkin sekarang jarang, lebih ke Indo lah gitu. Indo, series Lebih ke Indo Indo, nonton ya? iya. Oke, itu dia podcast kali ini bersama Ibu Widiawati. Sekian, Bu, terima kasih banyak sudah ada di podcast kami. Siap, di sama-sama. Nalcena. Jangan kapok ya Bu, nanti Enggak. kita ketemu lagi Oke. kapan-kapan di podcast Siap. selanjutnya ya. Ditunggu ya. Iya, Oke. siap, pasti kita bakalan berkunjung lagi. Siap ditunggu dan terima kasih juga atas kunjungannya. See you, bye-bye.